Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, melanjutkan yang tadi ya, bagian pohon-pohon itu ternyata menurut Rocky Gerung adalah kumpulan-kumpulan partai yang berupaya hanya untuk menunjukkan eksistensinya tapi tidak memiliki esensi untuk kebangsaan. Lanjutkan. Yang seolah-olah ingin menguasai wacana kebangsaan. Saya beri contoh cepat-cepat. Kemarin koran masih memuat pidato Ibu Megawati yang mengatakan bahwa Pancasila dan NKRI hanya mungkin selamat bila Jokowi jadi presiden dan PDIP menang. Jadi yang lain itu dianggap apa? Iya. Kalau partai lain menang berarti Pancasila dan NKRI terganggu. Itu pikiran pohon yang angkuh. Dasarnya apa klaim semacam itu? Itu pikiran pohon yang angkuh. Ibu Mega mungkin memerlukan energi untuk menyihir masanya supaya elektabilitas tetap terpelihara walaupun sia-sia. Ibu Mega mengatakan itu. Ibu Mega mengundang kontroversi, membuka konfrontasi sama dengan kalangan Jokowi dulu mengatakan kami Pancasila, artinya yang lain bukan, karena begitu semiotik bekerja, begitu yang disebut sebagai dekonstruksi bekerja, begitu saudara bikin afirmasi, pada saat yang sama saudara melakukan negasi. Kami Pancasila, kami Indonesia, artinya kalian adalah fundamentalis. Kalian ini sebenarnya Rocky Gerung itu ceramah-ceramahnya sangat mudah diserap ya oleh orang-orang yang memiliki akal sehat gitu. Makanya saya ada di sini itu untuk menerjemahkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung gitu. Beliau tadi menggunakan logika dasar sebenarnya, logika klasik bahkan yang dibawakan oleh Aristoteles, yaitu logika yang ketika saya mengatakan kanan artinya tidak kiri kan gitu. Logika ini logika dasar, logika pasti. Selalu diberi contoh begini, kalau A itu ada di kelas maka si A tidak ada di luar kelas karena dia di dalam kelas kan gitu. Artinya apa? Tidak mungkin ada satu materi berada di tempat yang berbeda di dalam satu waktu gitu. Jadi jika Jokowi mengatakan kami Pancasila artinya yang lain bukan. Sederhana sekali logika, tapi banyak orang yang marah dengan logika seperti itu. adalah tidak race, kalian bukan Indonesia. Kan itu yang disembunyikan, race di dalam teori. Jadi kita membongkar itu. Saya balik lagi tadi. Ibu Mega mengucapkan ulang arogansi kebangsaan itu. Seolah-olah Soekarnoisme itu, dulu Soekarnoisme nama bangsa, sekarang jadi nama keluarga. Dikecilkan atau bahkan dikerdilkan. Yang disebut ini kritik ya, kritik Rocky Gerung keras sekali terhadap PDIP yang mengkerdilkan nama Soekarno menjadi nama keluarga, bukan nama bangsa. Ini sama saja seperti angkatan 98, aktivis 98 mengkritik Soeharto. Kemudian disebut sebagai keluarga cendana kan gitu ya. Kita lanjut. Soekarnoisme. Sehingga orang nggak boleh bicara tentang pikiran Soekarno kecuali mereka yang bermarga Soekarno dan yang bernaung di bawah partai yang bersimbol Bung Karno. Itu namanya penyempitan wacana kebangsaan. Dan itu menimbulkan kecemburuan, kemarahan, kegelisahan, dan bahkan umpatan. Berarti efeknya sangat luar biasa. Orang bisa marah, cemburu, dan lompatan, kata Rocky Gerung gitu. Ya kenapa? Karena memang Soekarno itu bukan nama keluarga lagi. Soekarno itu bukan nama marga, tapi membawa bangsa itu. Pikiran-pikiran Soekarno dipelajari oleh semua anak bangsa. Sekarang saya tunjukkan kontradiksinya. Ibu Mega tadi bicara di dalam nada konfrontatif. Di koran yang sama, Presiden Jokowi menghimbau agar supaya di tahun politik lakukanlah narasi damai.
Bayangin, di sini bilang damai, di sini konfrontasi. Dua-duanya adalah petahana koalisi. Jadi ada kekacauan otak di antara koalisi itu, nggak sinkron. Kekacauan Mau otak. damai tapi ajak konfrontasi. Oke. Itu soal pertama. Kontrasnya. Recent political issue hari ini. Yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, saya udah lupa. Kita masuk Lanjut, di dalam Endo. upaya untuk memahami ulang demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang Oke. melalui orang untuk orang. Karena seringkali demokrasi bisa dipakai oleh mereka yang memiliki resources berlebih, yaitu kapital misalnya. Resources yang berlebih, yaitu darah biru misalnya. Resources yang berlebih, yaitu kedunguan misalnya. Jadi orang dungu pun bisa memerintah atas alasan demokrasi. Yes. Tadi Bu Hori menerangkan bahwa sebetulnya social origins dari proklamasi kita adalah kekuatan pikiran, akal sehat yang sekarang kurang dimiliki oleh pemimpin kita. Demokrasi itu adalah government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena juga dulu demokrasi dihidupkan untuk membasmi mereka yang akalnya dimiringkan oleh ambisi. Oke. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi akal itu memiliki perintah. Perintahnya apa? Normatif. Perintahnya apa ya? Dialektika. Perintahnya apa? Mendengar pendapat orang lain. Argumentasi, duel, habis-habisan, duel, dalil, duel, itu akal itu. Baru kemudian diterjemahkan di dalam pemerintahan orang yang kemudian yang sudah tersistem gitu, yang sudah tersistem dalam pemerintahan orang itu apa ya, kebudayaan macam-macam, semuanya itu lahir dari otak gitu. Tapi hari ini orang menerjemahkan kebudayaan itu untuk memerintah otak, itu yang terbalik hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Terutama sistem kerajaan, memerintah tanpa akal, sesuka-sukanya raja. Karena itu demokrasi adalah kontra dari absolutisme raja. Itu ditemukan oleh akal di abad 15-16 dalam bentuk modern. Suatu waktu bisa Sebentar, sebelum masuk cerita Rocky Gerung itu, jadi ke abad 15-16 katanya, itu ditemukan oleh akal. Sebenarnya pemberontakan akal terhadap kekejaman oligarki, kekejaman kerajaan itu sudah lama ya. Bahkan sejak awal abad pertengahan dimulai, yaitu ketika gereja di sejarah filsafat menguasai ilmu pengetahuan. Galileo Galilei itu menjadi korban di dalam kekejaman pemerintahan daulat gereja ketika itu ya. Ini sejarah saja itu. Kemudian ada Renaissance kata orang Itali. Ini yang mungkin yang dimaksud oleh Rocky Gerung, bahwa di abad ke-16 itu ada revolusi akal yang kemudian menghancurkan pemerintahan gereja itu, sehingga akal menang gitu ya. Kalau istilahnya Ahmad Tafsir, antara hati dan akal itu ada kalanya hati yang menang. Hati itu maksudnya apa? Oleh Ahmad Tafsir, hati adalah maksudnya adalah perintah Tuhan gitu, yang kemudian tidak bisa dibantah. Tapi kemudian ketika akal menang, hati tidak bisa bersuara gitu ya. Kemudian akal lah yang memerintah. Itu di abad pertengahan, abad modern. Pagi di bulan Juli tahun 1789, Oke. di alun-alun kota Paris, sejumlah rakyat menenteng kepala Raja Louis XIV yang mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, yang menganggap bahwa
mahkota yang dipasangkan di kepalanya tidak mungkin copot kecuali oleh Tuhan. Lalu dia tumbuh sebagai Raja Lalim di Prancis. Untuk menguji apakah dalil sang raja itu kuat, dibawa dia ke tiang pancungan, lalu dipotong pakai pisau gilotin. Ternyata putus lehernya. Artinya leher itu tidak dibela oleh Tuhan. Buktinya putus. Dia bilang nggak mungkin putus. Di situ kita punya pengertian tentang demokrasi, bahwa rakyat memutuskan berhenti mengkonsumsi feodalisme. Demokrasi ditulis persis di leher Raja Louis XVI yang adalah simbol feodalisme. Sekarang ya, feodalisme kita harus paham ya, feodal ya. Feodal itu orang yang berkuasa karena kekuasaan, baik itu karena materi atau ilmu atau macam-macam. Yang jelas feodalisme itu memerintah orang, menganggap dirinya Tuhan ya, atau istilah Karl Marx itu adalah tuan tanah ya. Jadi para pekerja digaji sama dia, tidak melihat kemanusiaannya, tapi dikasih aja gaji gitu. Republik Indonesia dikuasai oleh para feodal. Indonesia dikuasai oleh jadi para demokrasi punya momentum. Pada orang Prancis namanya revolusi Prancis. Karena itu kata rakyat bagi orang Prancis betul-betul dimaknai sebagai kesetaraan akal pikiran. Sehingga anak SD dari awal dididik untuk berpikir setara. Peralatannya namanya logika. Anak SD diajarin filsafat dari awal di Prancis supaya ingat tentang peristiwa itu, supaya bisa hubungkan peristiwa itu dengan peristiwa di belakang 200-2000 tahun ke belakang. Jadi ada dialektika di dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah Prancis dari awal diajarkan tentang itu. Karena itu kata rakyat menjadi kata yang sangat demokratis di Prancis, setara. Di sini rakyat itu dianggap sebagai kaulo, dibawa, bahkan disebut wong cilik, dihina. Oke, lanjut, ini bahaya ini. Sebetulnya. Tapi kita bangga dengan partai wong cilik, yang partai yang merendahkan rakyat. Jadi rakyat di Prancis itu simbol demokrasi. Di Indonesia, kata Rocky Gerung, rakyat itu disebut wong cilik, dihina. Dan itu menjadi slogan sebuah partai itu kan. Dan kita bangga disebut wong cilik, kata Rocky Gerung. Iya. Kita itu sebagai rakyat selalu mengecilkan diri gitu. Padahal para pemimpin kita itu digaji lewat peras keringat kita itu ya, dari pajak. Ya, dari pajak, dari mana lagi? Uang pajak maksudnya. Ya, sampai di situ dulu ya. Kita tutup dengan kalimat apa ini Rocky Gerung selanjutnya? Karena kedaulatan pindah. Tidak mungkin ada pada si wong cilik. Bangsa kita tidak didirikan untuk menghasilkan wong cilik, tapi wong yang setara. Sampai di situ. Bangsa kita tidak melahirkan wong cilik, tapi wong setara. Terima kasih, kita lanjut lagi nanti.